Ya Allah kok alhamdulillah saya dikasih kesempatan ini. Setiap saya tawaf, satu doa yang selalu saya minta ke Allah. Nama saya Rahmi Anissa, di Al-Buraq itu sebagai Chief Operating Officer. Kalau posisinya itu alhamdulillah diamanahin sebagai tim media Al-Buraq Indonesia. Saya diberi tanggung jawab ya menjadi koordinator Madinah. Sebagai bendahara secara umum. Posisi di Al-Buraq itu sebagai Product Development dan Operation. Di Sales Manager, bagian dari tim media ya. Menjadi Kepala Cabang Al-Buraq Yogyakarta. Kepala Cabang Al-Buraq Surabaya. Semua yang berkaitan dengan operasional Al-Buraq di sini. Sebenarnya role utama aku adalah Community Relation di Al-Buraq. Aku posisinya sebagai Visa dan Dokumen Officer. Saya sebagai Umroh Consultant. Kalau di Al-Buraq, di Departemen Sales ya. Asia Pacific Regional Manager untuk Al-Buraq United. Menjadi seorang pelayan Allah itu adalah impian bagi banyak orang. Bisa berkhidmah kepada tamu Allah, tamu Rasulullah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengajarkan atau menunjukkan sebuah kebaikan kepada seseorang, maka kita akan mendapatkan pahala dari kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan kebaikannya. Dapat ma'isyah juga, kita dapat pahala, bahkan bisa di beberapa jamaah itu mengubah hidupnya. Jadi Khadimul Mu'tamirin itu salah satu kenikmatan yang besar bagi saya untuk di umur saya masih muda ini sudah bisa mendapatkan pengalaman tersebut. Diberi kesempatan untuk umroh gratis. Sampai saat ini tentunya kekeluargaan itu didapat. Kita itu punya tim yang saling support satu sama lain sih. Supportnya tuh benar-benar nggak tentang kerjaan, tapi untuk masalah ruhiyah, untuk masalah perkembangan diri, self development, itu tim Al-Buraq tuh benar-benar juara gitu. Dan memang kalau udah dipanggil tuh nggak ada halangan lagi gitu. Jadi alhamdulillah akhirnya bisa nih berlima satu keluarga gitu, umroh dan juga bekerja sama-sama di Al-Buraq Indonesia dan di Tanah Suci. Umroh bareng keluarga itu emang sebuah hal yang dinantikan oleh semua orang kali ya. Selain umroh bareng, kerja bareng juga, itu rasanya kayak seneng, tapi kadang ya namanya juga saudara ya, ada kesalahannya gitu. Jujur, saya sendiri itu sudah sangat menanti-nantikan untuk bisa dipanggil ke Tanah Suci. Saya terus berdoa dan qadarullah Allah jawab doa-doa saya kemarin tuh sebagai orang yang melayani tamu-tamu Allah. Jadi cerita yang sangat menarik sampai hari tua ya, nggak akan terlupakan. Kita ini sudah generasi yang ketiga. Pertama, memang umroh-umroh itu tidak terlalu dikenal. Mungkin di atas tahun 80-an kita udah mulai banyak peminat umroh. Ya, akhirnya kita berdirilah Al-Buraq Saudi. Dari kakek saya itu udah di usaha haji dan umroh, mungkin dari sebelum adanya travel, bahkan dari sebelum adanya departemen ataupun dari sebelum adanya Kementerian Haji. Saya kembangkan lagi, bahkan bukan di provider visa aja, tapi kita kembangkan di catering, transport, dan akomodasi hotel di Mekah dan di Madinah. Kita buat juga kantor di Indonesia yang namanya Al-Buraq Indonesia. Alhamdulillah punya tim Al-Buraq ini yang sangat profesional di semua sisi. Mudah-mudahan diberi kesehatan, kekuatan, kesabaran menghadapi jamaah.
mempersiapkan apa yang mau Allah hidangkan kepada para jamaah. Entah itu berupa kemudahan atau kesulitan, tantangan, banyak sekali faktor X selama perjalanan. Menghadapi mungkin ada jamaah yang komplain ini itu memang harus dengan logowo, dengan ikhlas, dengan ridho, dengan kesabaran tingkat tinggi sih. Kita berhadapan dengan manusia, jadi balik aja lagi kalau orang yang lagi kita hadapi itu sama-sama manusia yang memang ingin dimengerti, ingin dirangkul dan sebagainya dalam program umrah tersebut. Harus berhadapan dengan jamaah dengan berbagai watak yang berbeda. Jadi jamaah kita itu berasal dari suku yang banyak, dari pulau yang berbeda, dan watak mereka pun juga berbeda. 80% daripada mereka semangatnya melebihi semangat kami daripada yang bertugas. Dari pihak nusuk atau pihak Saudinya itu sistemnya ada masalah, terus deadline keberangkatan jamaah itu sudah dekat, itu pasti rasa deg-degannya ada banget. Ya Allah, ini gimana kalau misalnya visanya sampai di hari H nanti itu belum keluar. Pasti ada aja hal-hal yang terjadi di lapangan sehingga kita harus selalu adaptasi dengan cepat. Kenyataannya kadang ada beberapa hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kalau misalnya kayak gimana, kembali lagi ke Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanggapinya ini adalah proses dari ibadah, insya Allah semuanya dipermudah. Pastinya kita butuh banyak kesabaran. Insya Allah akan dapat ganjaran pahala yang berlipat ganda. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, semoga selalu sehat. Nangis nih, selalu sehat. Semoga di hari yang Allah berkahi ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan ketenangan hati, bisa istiqomah, bisa mabrur umrohnya. Semua doa-doa, harapan yang mungkin dititipin sama keluarga-keluarganya itu terkabul di hari Ramadan ini. Sehat-sehat, kalau butuh bilang kita, kalau misalkan AC nggak bocor lagi bilang kita. Dan semoga bisa lebih nyaman di Tanah Haram sampai nanti balik ke Indonesia. Ini jadi sebuah kenangan yang gak terlupakan gitu. Semoga amal ibadahnya semua jadi ibadah umrah yang mabrur. Dari ibadah ini Bapak Ibu semua bisa mendapatkan ketenangan di hati. Kalau berat mungkin lebih kepada gak spending Ramadan with family aja. Tantangannya tentu ninggalin keluarga. Ya apalagi kalau Ramadan ini kan sudah 2 tahun ini 1 bulan ya. Sebenarnya harus jemput ya anak-anak di pesantren. Nah, akhirnya mereka harus pulang sendiri. Kemudian mereka balik ke pesantren pun, balik lagi liburan ke pesantren ini belum ketemu saya. Karena ada waktu-waktu yang berkurang gitu. Cuman memang bagaimana caranya membagi waktu itu gitu, membagi peran, bagaimana dia di seorang ibu, bagaimana menjadi seorang tim dari Al-Buraq gitu ya. Tapi memang ya ada sih kadang terlintas dari mereka lisan-lisannya. Sekarang waktunya Umi berkurang gitu. Yang dulunya biasa menemani waktu-waktu ibadah mereka gitu. Kita bayar dengan dialog-dialog. Kadang peran itu tidak selalu dengan kehadiran secara fisik tuh. Setiap kali ninggalin ibu lama gitu ya, sebetulnya agak berat gitu karena yang biasa nemenin, yang biasa ajak ngobrol tuh kan ya tentu pengen umrahnya bareng ibu. Karena selama ini tuh emang kan nggak boleh kemana-mana lama, jauh. Nah, mungkin karena ini tanah suci kali ya, jadi ibu bilang ini kan impiannya Sitah kan pengen kerja di luar negeri, pengen keluar negeri di Baiha. Ya nggak apa-apa, insya Allah semuanya baik-baik aja. Semuanya dilindungi Allah. Nggak ada kata lain selain makasih dan maaf sih sebetulnya. Kita cuma hidup cuma di Manado. Jadi lepaskan semua tentang dunia. Ya ini waktunya kita untuk kembali bersama Allah. Pas umroh, mungkin saya sendiri sadar saya banyak lalai dari perintah Allah. Ya Allah kok, alhamdulillah saya dikasih kesempatan ini. Setiap saya tawaf, satu doa yang selalu saya mintakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ya Allah, nikmat Allah udah kasih hidayah, tempat kerja yang bagus, bisa ke tanah suci. Yang saya minta tuh satu, jangan cabut nikmat ini.
untuk Ramadan tahun ini, Masya Allah udah banyak banget perubahan ya, banyak banget peningkatan yang sangat signifikan gitu ya dibanding tahun lalu gitu ya. Dan ini kita bersyukur banget. Depan mungkin semua yang umroh bersama Al-Buraq terus berjalan, segala urusannya dimudahkan, terus berprogres, tetap konsisten, lebih terstruktur kali ya. Semakin sukses, jamaahnya semakin banyak, melayani dengan semaksimal mungkin, bisa ridho, membawa hati yang lapang, memiliki sistem yang lebih baik juga dalam memberikan pelayanan terbaik, service excellent kepada para jamaah, tetap istiqomah terus melayani tamu Allah. Semoga Allah mudahkan semua rencana dari tim Al-Buraq. Bisa jadi kontribusi ya, kita berkontribusi buat Al-Buraq Pusat, buat Al-Buraq Mekah. Karena kita sudah banyak belajar, harapanku juga nggak cuma programnya yang nanti semakin lebih baik, tapi orang-orangnya juga bertumbuh dari program umroh Ramadan ini. Sukses selalu, saya doakan tim Al-Buraq yang sangat profesional di lapangan, di kantor. Mudah-mudahan diberi kesehatan, kekuatan, kesabaran menghadapi jamaah. Jamaah itu melihat Al-Buraq itu sebagai wasilah gitu. Dan selalu menjaga kualitasnya, bahkan meningkatkan kualitasnya untuk menjadi panggung para tamu-tamu Allah menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kemampuan, kekuatan, kesehatan. Allah berikan rezeki untuk datang ke tanah suci, baik ke Mekah dan Madinah dan ke Masjidil Aqsa nanti. Tiap muslim itu dapat ke Masjidil Haram tanpa banyak embel-embel atau tanpa dengan biaya yang sangat banyak. Umroh itu bisa dijangkau oleh semua orang. Supaya Mekah dan Madinah itu menjadi lebih dekat lagi ke hati kita, lebih dekat lagi ke kehidupan kita. Dan mimpi untuk bisa datang ke Mekah dan Madinah menjadi nyata.